keadaan sehat, dalam keadaan iman, dan tidak ada nikmat yang patut kita syukuri adalah nikmat Allah masih memberikan hidup kepada kita di saat miliaran di alam barzakh sana mereka menginginkan dihidupkan kembali dan diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa untuk memperbaiki kehidupan yang sudah mereka lalui. Hari ini Allah masih memberikan kehidupan kepada kita, artinya kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memantaskan diri kita sebagai penghuni surganya kelak di akhirat, dan kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti setiap langkah dan jejaknya, dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Syokro Aminoto yang semoga Allah berkahi, di kesempatan pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu berkaitan dengan bab udhiyah atau kurban, yang kita kemarin sudah membahas tentang sejarah disyariatkannya yang Allah abadikan di dalam Quran surat As-Saffat ayat 100, 101, 102 dan seterusnya. Ada beberapa pelajaran kemarin. Yang pertama adalah istiqomah dalam berdoa. Ya, ini kemarin pelajaran kemarin. Istiqomahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia meminta berdoa kepada Allah dan baru dikabulkan setelah 80 tahun. Ya. Kemudian yang kedua adalah kesalehan kedua orang tua itu akan berpengaruh kepada kesalehan anak-anaknya, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 82, wa kana abuhuma shaliha wa kana abuhuma shaliha, kedua orang tuanya sholih, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga di dunia, urusan dunianya seorang anak yatim, ya, yang disebutkan di dalam Al-Kahfi 82. Kemudian yang ketiga juga mimpi Nabi dan Rasul adalah wahyu, kemarin sudah kita bahas. Kemudian komunikasi ayah kepada anak. Jadi di dalam Al-Quran itu ternyata banyak berkisah itu adalah kisah seorang bapak dan anak. Diskusinya lebih banyak daripada seorang ibu dan anak. Yang kelima adalah baik sangka kepada Allah Ta'ala. Dan baik sangka ini Bapak Ibu hadirin itu perlu dibangun, ya, dengan kesadaran. Apa yang terjadi hari ini kepada kehidupan kita, itu kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita sudah sampaikan perkataan Imam Syafi'i yang ditanya kaifa yakunu suudzoni billah. Bagaimana seorang hamba itu dikatakan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Imam Syafi'i adalah al-waswasah, merasa cemas, khawatir. Itu berarti suudzon kepada Allah. Yang kedua adalah takut terhadap musibah yang belum terjadi. Ya, jadi takut terhadap musibah yang belum terjadi itu bagian daripada suudzon kepada Allah. Yang ketiga kata Imam Syafi'i adalah takut kehilangan nikmat yang sudah Allah berikan. Ya, dan Imam Syafi'i mengatakan itulah bentuk suudzon kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka di kehidupan kita ini kita harus berusaha untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah meniti jalan sabar dan syukur. Selangkah kita semua Bapak Ibu hadirin itu dipenuhi dengan berbagai macam ujian kehidupan. Kita tidak punya pilihan. Di hadapan Allah kita hanya bisa bersabar, atau pilihan yang kedua kita tetap bersyukur dengan segala keadaan yang ada. Itu kemarin pembahasan yang kita selesaikan. Nah, hari ini kita akan sedikit membahas tentang al-hikmatu min masyru'iyatil udhiyah, yaitu hikmah disyariatkan udhiyah. Saya bacakan, saya bahas secara cepat karena ini pernah dikaji setiap tahun, ya. Yang pertama, apa sih hikmahnya disyariatkannya kurban? Yang pertama adalah syukrullahi subhanahu wa ta'ala ala ni'mati ala ni'amihi al-muta'addidah, ya, yaitu bentuk yang pertama adalah
bersyukur, mengungkapkan rasa syukurnya dengan berkurban atau berudhiyah ya kepada Allah ya terhadap nikmat-nikmat yang sangat banyak ya, dibandingkan musibah atau bencana yang kita hadapi dengan nikmat yang sudah Allah berikan, itu lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Hanya saja kadang kalau kita diberikan nikmat, diberikan musibah, satu saja musibah dunia, itu seluruh nikmat yang Allah berikan itu seolah-olah tidak pernah diturunkan. Contoh misalkan orang sakit gigi misalkan. Orang sakit gigi itu rasanya kan luar biasa Pak. Tapi sakit gigi atau sakit apapun itu yang menyerang tubuh kita, baru 1 hari itu rasanya sangat panjang sekali ya, rasanya sangat panjang sekali, seolah-olah nikmat yang dulu yang bertahun-tahun sehat itu tidak terasa, hilang seketika ya. Maka itu salah satu cara kita untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua adalah ihya sunnati sayyidina Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam, yaitu menghidupkan sunnah kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemarin sudah kita bahas. Yang ketiga adalah ayyud kara al-mu'minu anna sabra Ibrahim wa Ismaila alaihimassalam, mengingat kembali atau mengambil pelajaran ya, agar kita orang-orang beriman mampu mengambil pelajaran bagaimana kesabarannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam putranya. Yang keempat adalah istaruhuma ta'atullahi wa mahabbatuhu ala mahabbatin nafsi wal waladi, yaitu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menaati Allah dan mencintainya itu melebihi mencintai dirinya dan anaknya ya, ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menyembelih putranya yang dia cintai, yang ditunggu setelah 80 tahun, ternyata beliau lakukan. Ini menunjukkan bahwa bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau Nabi Ibrahim alaihissalam itu meletakkan kecintaannya ya kepada Allah di atas kecintaannya kepada dirinya, anaknya dan istrinya ya, artinya begitu Pak. Jadi meletakkan kecintaan kita kepada Allah di atas kecintaan kita kepada istri dan anak-anak kita. Ini beberapa hikmah yang kami ambilkan dari beberapa kitab. Kemudian kita sedikit mengupas kembali tentang pengertian udhiyah. Yang disebut dengan udhiyah adalah asyatul lati tutbahu yaumal adha, yaitu asyad, syatun itu artinya kambing, tutbahu disembelih ya, yaumal adha yang disembelih pada hari Idul Adha ya, menggunakan syatun ya, syatun artinya kambing, satu kambing. Kalau kambingku namanya syati ya, namanya syati, itu maknanya kambingku. Hadihi syati, ini kambingku gitu. Dulu pernah saya ceritakan kisahnya asal usul sate itu dari mana ya. Ya, itu salah satunya, tapi itu tidak bisa dirujuk ya, tidak bisa dirujuk, tidak ada dasar ilmiahnya maksudnya. Karena ini hanya sebagai dongeng, kisah orang Jawa pergi haji zaman itu, datang ke sana, kemudian tidak tahu bahasa Arab, kemudian tanya itu yang ditusuki itu apa gitu. Ya. Terus yang orang Arab mengatakan hadihi syati ya, ini adalah sate maksudnya kambingku itu loh Pak ya. Yang ditusuki itu kambingku. Orang Jawa akhirnya jawab, oh sate gitu. Berarti yang ditusuk-tusuk kambing itu namanya ini tidak ada dasar ilmiahnya. Kalau saya disuruh, itu di kitab apa Ustaz disebutkan? Tidak ada. Tidak ada. Ini kisah aja. Saya dikisahkan ini dulu ketika belajar bahasa Arab, namanya Ustadz Wafa ya, di Mahat Abu Bakar As-Siddiq zaman itu. Tahun berapa saya lupa, belajar sama beliau dan beliau menceritakan kisah ini.
Secara istilah adalah mayudka taqarruban ila Allah Ta'ala fi ayyamin nahri bi syara'iti makhsusah, hewan. Jadi apa yang disembelih atau hewan yang disembelih dalam rangka taqarruban. Taqarruban itu berarti mendekatkan diri. Ya, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita berkurban nanti itu bukan dalam rangka apapun, tapi kita niatkan untuk taqarrub, ya, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Fi ayamin nahri, di hari penyembelihan, bisyaraiti makhsusah, dengan syarat yang khusus, ya, syarat-syarat tertentu. Ini disebutkan di dalam Al-Wajiz, ya, Sahih Fikih Sunnah, juz yang kedua, ya, juz yang kedua itu bab tentang udhiyah, nanti disebutkan di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah. Ada Fikih Sunnah, ada Sahih Fikih Sunnah. Kalau Fikih Sunnah itu berarti Sayyid Sabiq. Kalau Sahih Fikih Sunnah itu berarti ulama lain, bukan Sayyid Sabiq, ya. Nah, ini pengertian secara istilah. Kemudian perbedaan, kemarin sudah kita bahas tahun lalu, perbedaan udhiyah dengan kurban. Jenengan masih ingat Pak perbedaannya Pak? Apa perbedaan udhiyah dengan kurban, masih ingat enggak? Masih ingat enggak Pak? Apa udhiyah, kurban itu apa gitu, masih ingat enggak? Yang betul penyebutannya udhiyah atau kurban? Kurban atau udhiyah? Jenengan mau kurban atau mau udhiyah Pak? Iya. Kurban dengan udhiyah itu beda. Ya. Ini dua ayat yang membedakan. Yang satu Quran surat Al-Maidah ayat 27, yang satu surat Al-Hajj ayat 37. Ya, ini yang membedakan. Yang pertama, kurban itu adalah kisahnya putra Nabi Adam alaihissalam. Ya. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq iz qarraba kurbanan. Nah, disebut dengan kurban di sini Pak. Iz qarraba kurbanan fatuqabbala min ahadihima walam yataqabbal minal akhar. Ini surat Al-Maidah ayat 27. Ya, kita diperintahkan, Allah mengatakan, ceritakanlah kepada mereka kisahnya putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Ya. Dan ini menjadi sejarah pembunuhan pertama di muka bumi manusia. Ya, itu kisahnya Qabil dan Habil. Idz qarraba kurbanan, ketika mereka mendekatkan diri dengan berkurban. Nah, ini kurban. Kurban itu seperti apa di zaman itu? Di zaman itu Pak, itu kurban itu si Habil dan si Qabil itu memberikan mengkurbankan penghasilan terbaik dari dari penghasilan usaha mereka. Ya, diberikan penghasilan terbaik dari usaha mereka. Jadi si Qabil ini punya pertanian, lahan pertanian yang sangat luas. Kemudian dipilihlah apa yang akan dikorbankan oleh si Qabil ini, ditaruh di tanah yang lapang. Si Habil juga sama. Ya, si Habil juga sama, dia peternak. Ya, kemudian dipilihlah ternak yang terbaik, kemudian ditaruh di tanah lapang. Nah, kurban ini kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman itu nanti akan terbakar oleh api. Ya, kurbannya itu akan terbakar oleh api. Nah, ternyata di antara dua kurban si Habil dan Qabil ini yang dilahap oleh api itu adalah punyanya si Habil. Ya, maka di sini disebutkan idz qarraba kurbanan fatuqabbala min ahadihima. Ya, diterima salah satu di antara keduanya, walam yataqabbal minal akhar. Yang satu enggak diterima. Ya, berarti si Qabil yang tidak diterima. Ini kurban. Ya, dagingnya enggak dimakan. Ya. Dagingnya tidak dimakan. Hangus, sebut kurban. Kalau di surat Al-Hajj 37 itu disebutkan layyanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Allah tidak menerima dagingnya, daging kurban, daging udhiyahnya, wala dima'uha, dan darah-darahnya, walakin tetapi Allah menerima yanaluhu at-taqwa minkum,
yaitu ketakwaan. Karena tadi maknanya adalah bentuk takarub, mendekatkan diri kepada Allah. Yang diterima adalah ketakwaannya. Ini surat Al-Hajj. Yang kedua adalah dipersembahkan kepada Allah atau kepada selain Allah. Kurban itu bisa untuk Allah, bisa selain Allah, Pak. Ya. Ada orang berkurban ternyata bukan untuk Allah, misalkan nyembelih sapi atau apa. Bisa jadi ini untuk sesajen, bukan untuk Allah. Bisa jadi nyembelih sapi untuk Nyi Blorong, Pak. Ya. Sekarang masih ada kisahnya Nyi Blorong, ada ya. Tapi kebiasaan adatnya masih ada. Nah, bisa untuk Allah, bisa juga untuk selain Allah, namanya kurban. Ya. Yang ketiga, tidak dibagikan. Kurban nggak boleh dimakan. Ya, kenapa? Terutama barang sembelihan. Ya, barang sembelihan ya. Walaupun para ulama nanti berbeda pendapat, tetapi kalau kurban atau kurban ini kemudian bukan barang sembelihan seperti nasi tumpeng misalkan, atau kemudian uang, ya ada uang sekepok misalkan, kok dijadikan sesajen kurban bukan untuk Allah di situ, maka para ulama di situ berbeda pendapat. Tetapi mayoritas itu membolehkan untuk dimanfaatkan, ya membolehkan untuk dimanfaatkan, kecuali adalah binatang sembelihan. Kenapa binatang sembelihan nggak boleh? Karena ketika nyembelih ya ditunjukkan bukan untuk Allah, tetapi untuk kurban tadi, untuk sesajen tadi. Walaupun bismillah, ya, walaupun bismillah, Allahu Akbar, niatnya beda, bukan untuk Allah tetapi untuk setan. Ya, maka tidak boleh dimakan. Kalau udhiyah itu dagingnya dimakan dagingnya, dan disunahkan bagi sahibul kurban untuk memakan dagingnya. Ya, ada beberapa kisah atau keyakinan di beberapa tempat itu pengkurban atau mudhohi, bahasa fikihnya itu tidak boleh makan daging kurban. Tidak boleh makan kamu kan yang kurban gitu. Kalau kurban itu berarti sudah ikhlas, sudah dibagikan semua, kamu nggak boleh makan. Sebagian ada yang masih berpemahaman seperti itu. Bahkan kalau disunah itu malah disunahkan untuk ikut makan, Pak. Ya. Dan mudhohi itu boleh mengambil kurbannya, daging udhiyahnya itu berapa paling banyak? Sepertiga. Ya, artinya dia bisa milih, Pak, nanti saya boleh milih ekornya, Pak ya? Boleh, tidak masalah. Yang penting jangan satu ekor. Satu ekor kan berarti semua, Pak ya. Bukan ekornya saja. Kalau ekornya saja boleh. Buat gandelan kunci, Pak ya. Dimakan dagingnya, itu udhiyah. Yang kedua, dipersembahkan kepada Allah Ta'ala saja. Udhiyah itu hanya untuk takarub kepada Allah, tidak disyariatkan untuk yang lain, Pak. Untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dipersembahkan kepada Allah Ta'ala saja. Kemudian yang ketiga adalah dibagikan kepada masyarakat. Nanti dibagikan kepada masyarakat ini bisa bentuknya sebagai sedekah, ya, bisa bentuknya sebagai sedekah untuk fakir dan miskin, bisa bentuknya sebagai hadiah untuk orang-orang yang agnia, masih kaya, ya, orang-orang kaya, orang-orang yang mampu. Yaitu perbedaan antara udhiyah dan kurban. Tetapi di dalam syariat Islam itu kita tidak boleh medit di dalam istilah. Seandainya kok kemudian Ustaz berarti kita harus mengubah udhiyah, tidak harus. Ya, tetap boleh dikatakan kurban. Yang penting al-umuru bimaqasidiha, perkara itu tergantung kepada maksudnya. Kalau yang di masyarakat kebanyakan kita itu kurban itu adalah udhiyah, maka kurban itu menjadi masalah, menjadi sesuatu yang sudah sangat lumrah, ma'ruf, jadi tidak jadi masalah. Ya, jadi nanti kalau kita nyebut kurban itu jadi masalah, Pak. Walaupun secara pengertian yang betul adalah udhiyah, orangnya namanya mudhohi. Ya, beda lagi dengan korban. Ya, kalau korban beda lagi, Pak ya. Korban penculikan, korban bencana alam, beda lagi. Ya, itu istilah yang berbeda. Hukmul udhiyah, hukum udhiyah. Para ulama beda pendapat berkaitan dengan hukum. Ikhtilafa ahadul ilmi fi hukmil udhiyati ala qaulaini. Ya, para ulama ahlul ilmi berbeda pendapat, hukum udhiyah terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah wajibatun,
adal muassar, ya. Yang pertama hukumnya wajib bagi yang diberikan kemudahan atau kelonggaran. Ini pendapat pertama. Dalilnya apa? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Surat Al-Kautsar ayat kedua. Ya. Kemudian dijelaskan di dalam orang perkataan ulama, ujibu bi anna lil ulama'i fi ta'wilil ayah khamsatu aqwalin. Ya. Jadi ketika membahas surat Al-Kautsar ayat 2 di dalam buku tafsir Imam Al-Qurtubi maupun yang lainnya, itu para ulama menafsirkan ayat ini terbagi menjadi 5 perkataan. Ya. Adharuha annal murada sholli lillahi wanhar lillahi. Di antara sekian banyak ya pendapat itu, yang paling tampak, yang paling mendekati kebenaran adalah maknanya adalah sholli lillah. Artinya kita diperintahkan untuk sholat mencari ridhonya Allah, wanhar dan berkurban atau berudhiyah untuk Allah saja, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga berkaitan dengan hadis Jundub bin Sofwan, nanti akan disebutkan yang akan datang. Kemudian hadis Mubarak, ya, hadis Barok, ya, beberapa yang berkaitan dengan beberapa ulama yang mewajibkan. Adapun yang menyebutkan bahwa kurban itu sunnah muakkadah, sunnah itu adalah sesuatu, sunnah muakkadah itu adalah sesuatu yang sunnah yang ditekankan, yang sangat afdal. Ya, hadisnya Ummu Salamah, ya, ida dakhaltu al-ashra wa aradta ida dakhaltu al-ashra wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an. Idza dakhalat, ya mohon maaf, idza dakhalatil asyru wa arada ahadukum ayyudhiya. Jika sudah masuk 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, ini dalilnya hadis riwayat Imam Muslim. Ya, dan salah seorang di antara kalian berniat untuk udhiyah atau berkurban, fala yamassa, maka jangan mengambil, artinya menyentuh sebenarnya ya. Mengambil min sya'rihi, artinya tidak boleh memotong rambutnya. Ya, tidak boleh memotong rambutnya. Termasuk kuku. Ya, kuku-kuku ini, Pak. Bahkan para ulama menjelaskan termasuk kapal. Kapal tahu? Kapal. Nah, yang ada di tungkak Bapak Ibu hadirin itu biasanya ada kapalnya. Nah, itu kapal. Itu tidak boleh gitu, Pak. Biasanya kan enak Pak ya, sambil sholat Jumat sambil itu ngono kapal ya, sambil lendian bersandar sambil buang kapal. Itu dari kapan? Dari awal bulan, dari awal bulan Dzulhijjah, mulai tanggal 1. Ya, mulai tanggal 1. Itu disunahkan untuk itu. Nah, di sini kalau para ulama mengatakan wa arada ayyudhiya, ada perkataan wa arada ayyudhiya, dan kamu ingin berudhiyah. Di sini mereka mengatakan dalilun annal udhiyata laysat biwajibatin. Ya, ini pendapat ulama ya. Jadi ketika ada kata wa arada ayyudhiya dan kalian ingin berkurban, itu menunjukkan bahwa itu dalil bahwa udhiyah itu bukan sesuatu yang wajib tapi sunnah. Ya, sesuatu yang wajib bukan sesuatu yang wajib tetapi sunnah. Ini bantahan bagi yang berpendapat wajib. Ya. Kemudian pendapat para sahabat yang menyatakan tidak wajib juga banyak. Pendapat jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Hazm dan lain-lain itu juga sama. Mereka berpendapat bahwa hukum udhiyah itu adalah sesuatu bukan wajib tetapi adalah sunnah. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Shahih Fiqh Sunnah jilid yang kedua halaman 334. Ya. Jadi Abdul Malik bin Said Salim mengatakan alladzi yudharu anna adallatal mawjibina
laysat qawiyatan fil adillati alal wujubi wa alaihi fal qawlu qawlus sahabah wa jumhuru ahlul ilmi. Ya, jadi kesimpulan di dalam kitab Sahih Fiqih Sunnah, Abdul Malik bin Said Salim itu mengatakan, menyimpulkan, dia menguatkan pendapat yang mengatakan hukum udhiyah atau kurban itu sunnah muakkadah. Ya, ini sebagaimana disebutkan di dalam kitabnya. Ini tentang hukum. Jadi kalau ditanya apa hukum udhiyah, maka hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah bagi yang mampu. Kemudian yang perlu kita ketahui juga ada syurutul udhiyah. Ya. Syurutul udhiyah yaitu syarat-syarat kurban. Ya, syarat-syarat kurban, syarat-syarat kurban. Yang pertama adalah antakuna min bahimatil an'am wa hiya al-ibil wal baqar wal ghanam, hadza huwal ma'rufu indal Arab. Ini sebagaimana di dalam Al-Hajj ayat 30 Al-Hajj ya, 34 ya. Yang pertama syarat udhiyah atau binatangnya itu adalah dari bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu binatang ternak. Ya, tidak boleh binatang buas. Ya, binatang buas itu seperti banteng, singa, enggak boleh. Nah, wahia disebutkan di sini al-ibil. Ibil itu berarti unta. Ya, yang terkenal ya, unta. Wal baqar, baqar itu berarti sapi, al-baqarah ya, sapi. Kalau kerbau gimana, Pak? Kerbau boleh. Ya, kerbau itu dikiaskan dengan sapi, hampir sama ya. Telinganya 2, kakinya 4, gemuknya juga hampir sama. Mong warnanya beda. Yang satu hitam, yang satu putih. Ya, al-baqar. Yang kedua adalah al-ghanam. Ghanam itu berarti kambing. Ya, berbagai macam jenis kambing ya. Boleh kambing Jawa, kambing apa? Kambing gabas atau kambing lain-lain. Nanti syaratnya ada usianya masing-masing. Yang kedua adalah antablughas sinu al-mahdudu syar'an. Binatang ternaknya sudah balik, Pak. Binatang ternaknya sudah balik. Maknanya sudah balik itu bukan berarti wajib sholat, wajib enggak. Ya. Nah ini ada ukurannya. Yang pertama unta. Unta itu umur minimalnya adalah 5 tahun baru boleh untuk dikurbankan. Yang kedua adalah sapi. Sapi itu 2 tahun, Pak. Jadi para peternak sapi, orang-orang yang mau berudhiyah, panitia kurban itu harus betul-betul memastikan bahwa sapinya itu betul-betul sudah usianya 2 tahun. 2 tahun hitungannya tahun Hijriah. Ya, Hijriah, bukan Masehi, tahun Hijriah. Pastikan sudah 2 tahun. Ya. Dan 2 tahunnya tidak 2 tahun hari ini 2 tahun kemudian enggak, tetapi 2 tahun. Nah, berikutnya baru hari berikutnya baru bisa dipotong. Kambing Jawa itu 1 tahun. Kambing Jawa itu 1 tahun. Nah, terus tahu nih usia kambing ini. Kambing mudah muncul ininya biasanya ya. Iya itu. Nah, ini udah. Kalau kambing sapi biasanya nggak ada akta kelahiran, Pak ya. Nggak ada akta kelahirannya. Jadi para peternak harus betul-betul tahu ini kapan lahir. Usianya sudah berapa bulan. Kalau domba itu gabas berarti ya, itu 6 bulan ya, baru bisa untuk dikurbankan. Nah, sapi 2 tahun, kambing Jawa 1 tahun, gabas atau domba itu 6 bulan. Ini ukuran syarat daripada binatangnya ya.
Yang ketiga adalah antakuna khaliyatan minal uyubi al-mani'ah. Yang ketiga adalah terlepas dari aib atau cacat yang dilarang. Ya. Ya. Yang pertama matanya juling, buta. Ya. Al-auru bayyin, al-maridu bayyin. Mau disembelih ternyata kambingnya batuk-batuk, Pak. Ya, batuk-batuk dan meler misalkan sampai lemes. Ya, maka ini tidak boleh dijadikan binatang kurban atau udhiyah. Kemudian patah, ya. Kemudian patah tulangnya. Mungkin hati-hati ini, terutama bagi panitia. Kalau sapi atau binatang kurbannya lompat dari mobil diturunkan, pastikan aman. Kalau kemudian lompat dari mobil mau diturunkan kok ternyata kesleo di situ dan patah, Pak, maka harus diganti. Ya, harus diganti. Karena itu sudah menjadi al-aib, al-uyubu al-mani'ah, al-uyub, aib yang dilarang. Jadi jelas-jelas patahnya jelas. Ya. Atau pas penyembelihan hati-hati. Penyembelihan itu biasanya ditarik, ya. Saya dulu menyaksikan penyembelihan di zaman dulu itu, Pak, ya. Itu bahkan sapinya itu disembong, Pak. Sembongnya itu pakai kayu. Ya, jadi kakinya dipukul. Ya, kakinya dipukul jedat, baru kemudian gangsal itu. Ini kalau sampai patah dan cacat tidak bisa digunakan untuk kurban. Nah, sekarang kan sudah mulai belajar ya, gampang sekarang. Sekarang ada alatnya khusus, sapi tinggal dimasukkan, ditali, ditruk gitu, kemudian diputer, geser, sapinya langsung balik, tinggal dikes. Sekarang gampang. Ya, ada juga metode kalau tidak punya alat ini, tinggal narik aja ya, keluar, tarik, set, itu sapinya langsung jatuh, baru disembelih kes gitu. Ya, ini beberapa yang perlu nanti kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah antakuna malikan lil mudhahi. Ya, binatangnya betul-betul punya orang yang berkurban. Ya, artinya binatangnya dia sendiri, Pak, bukan binatang orang lain. Nonton wedhus bawa ke Masjid Cokro, ternyata wedhus itu tangga. Enggak boleh ya. Enggak boleh. Harus binatangnya dia. Ya. Atau maksudnya tidak boleh barengan. Binatang barengan itu misalkan mudharabah, ya, kerjasama antara si pemodal dengan pengelola. Nah, ini nggak bisa jadikan kurban. Ya, yang satu harus merelakan. Ya, kalau di dalam seperti ini. Nah, saya bagi hasil misalkan, saya kasih modal belikan sapi, kamu kelola. Modalnya dikembalikan setelah dijual, kemudian dibagi hasilnya. Ya. Kemudian yang kelima, alla yata'allaqa biha haqqan lil ghair falatasihu at-tadhiyatu bil marhun. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Tidak ada berkaitan tentang hak milik orang lain. Tidak sah udhiyah kalau ternyata itu jadi rohan atau marhun. Ya, gadai, barang gadai, enggak sah karena itu masih berkaitan dengan hak orang lain. Ya, kemudian yang terakhir, ayyudhiya biha fil waqti al mahdudu syar'an. Fil waqti al mahdudi syar'an. Disembelihnya binatang udhiyah tadi itu di waktu yang disyariatkan. Ya, kalau ternyata tiba-tiba kok ada yang nyembelih, Pak, ternyata sebelum sholat Idul Fitri, sembelihannya sah apa enggak? Sah, tapi bukan sebagai binatang kurban, jadinya sedekah. Apakah pernah terjadi, Ustaz? Bisa terjadi, Pak. Kapan itu? Nah, ketika mau sholat Idul Adha, kita lihat sapinya ternyata sudah ngatang-ngatang gini, Pak, dan ngos-ngosan. Ini kalau nggak segera dieksekusi bisa mati. Akhirnya dieksekusi sebelum Idul Adha. Nah, jadi sapi sedekah, bukan sapi
kurban. Karena waktu kurbannya itu sudah ditentukan oleh syariat, yaitu setelah orang-orang pulang atau dari sholat Idul Adha. Khutbah Idul Adha selesai, baru disyariatkan sampai berapa hari? Sampai hari tasyrik. Hari tasyrik ada berapa? Nah, pertama hari tanggal 11 itu hari tasyrik. Seperti 10 Idul Adha-nya, 11, 12, 13. Nah, jadi kalau nanti masih cokro nyembelih sapi 100 ekor sapi berarti dibagi 4. Sehari 25, hari kedua 25 lagi, hari berikutnya 25 lagi, hari berikutnya 25 lagi. Habis itu dibagikan, kalau sudah cukup semua dikemasi, di kaleng boleh, disimpan di freezer. Yang tidak boleh diperdagangkan, ya, dijual belikan tidak boleh, kecuali sudah hak milik. Ya. Ini syurutul udhiyah, syarat bagi hewan. Kemudian syurutul mudhi ghairul hajj. Kemudian syarat bagi mudhi, orang yang berkurban selain dari haji, ya, selain yang berangkat haji. Yang pertama adalah al-Islam, harus muslim. Yang pertama harus muslim dulu, Islam. Yang kedua adalah al-bulugh, ya. Dia harus sudah balik, artinya dia sudah bisa memikirkan, Pak, bisa berpikir, bisa membedakan mana baik mana buruk. Yang ketiga adalah al-muqaddirah al-maliyah. Syarat yang ketiga adalah mampu secara harta. Kalau tidak mampu berarti tidak disunahkan. Ya, Bapak-bapak tidak kurban, Pak, ya, tidak mampu santai. Kalau orang tidak mampu itu paling santai, Pak. Ya. Nggak haji, enggak. Kenapa? Tidak mampu, Pak. Ya. Nggak kurban, enggak mampu, gitu loh, Pak. Kan nanti ditanya sama Allah, Pak, kamu sudah haji belum? Gitu kan. Kamu sudah kurban belum? Enggak mampu, ya Allah. Engkau enggak kasih aku untuk kemampuan, kecuali ada orang yang mampu kemudian dia tidak melakukan. Nah, itu nanti diminta pertanggungjawaban. Yang keempat adalah al-hur. Hur itu adalah bebas, orang yang bukan budak. Ya, mungkin di Indonesia sudah tidak ada budak, ya. Di Arab sana masih ada terjadi perbudakan di beberapa, ya, tidak semua. Yang kelima adalah al-aqil, yaitu berakal. Orang gila tidak disunahkan, orang tidak waras, ya, tidak disunahkan untuk ikut udhiyah. Ya. Larangan bagi mudhi, satu, menjual daging hewan kurban. Ya, itu tidak dibolehkan. Jual daging hewan kurban. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatan lahu. Barang siapa menjual kulit hasil sembelihan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Ya, pertama tidak boleh menjual hewan kurban. Yang kedua, mengupah penyembelih hewan dengan hewan kurban. Insya Allah kita lanjutkan pekan yang akan datang, ya, sampai larangan bagi mudhi. Mohon maaf, nanti tolong diingatkan karena ini penting. Nanti kita tambahkan di pekan yang akan datang. Saya kira cukup dulu sampai waktunya sudah habis. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.